Pulau Kojadoi berada di Teluk Maumere, tepatnya di sebelah selatan Pulau Besar. Konon nama Kojadoi adalah pemberian dari Raja Maumere, yaitu Koja yang berarti kenari dan doi yang artinya kecil. Dahulu terdapat pohon kenari kecil di pulau tersebut. Ada yang membuat saya tertarik antara Pulau Kojadoi dan Pulau Koja Besar ini. Seakan tidak dapat terpisahkan, sehingga warga bahu-membahu membuat jembatan penghubung antara kedua pulau ini. Nah, ini satu-satunya akses penghubung dari pulau kecil menuju ke pulau besar. Kenapa? Karena dua pulau ini tidak bisa terpisahkan. Dari tahun 75, pertama kali jembatan ini dibangun. Karena kebanyakan sekolah, fasilitas kesehatan itu semuanya ada di pulau besar. Sementara di pulau kecil, mayoritas perumahan masyarakatnya ada di situ. Beberapa kali warga pulau kecil ini diminta untuk pindah ke pulau besar karena pulau kecil termasuk dalam zona merah atau berbahaya untuk dihuni. Namun masyarakat sudah merasa nyaman di pulau ini. Menurut mereka inilah tanah nenek moyang mereka. Cuman mau ini aja nih, mau informasi. Kenapa sih banyak justru perumahannya di sana? Ya karena di sana mayoritasnya di pulau kecil itu masyarakat Buton yang memang mencari nafkahnya, penghidupan sehari-harinya ke laut. Kalau misalnya di pulau besar itu mayoritas kebanyakan masyarakat dari Sika. Jadi memang yang day by day-nya bercocok tanam. Iya, cocok nih, lihat. Space-nya masih luas. Aduh, anak-anak itu semangat sekali sampai sekolah ya. Akses jalan ini memang diperlukan karena seluruh fasilitas umum berada di pulau besar. Seperti sekolah, puskesmas, dan posyandu berada di pulau besar. Jadi setiap hari anak-anak ini harus menempuh perjalanan pakai jembatan darurat ini. Kalau menurut saya sih darurat ya. Pakai melalui jembatan ini perjalanannya sekitar 680 meter. Kendalanya satu, di saat pasang. Seperti apa? Ya, harus nenteng-nenteng sepatu ya? Betul? Dan belum selesai petualangan saya kali ini, saya masih ingin melihat lebih jauh potensi yang ada di Kojadoi. Ini satu kerajinan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir nih, yang menurut saya hebat, nggak semua orang bisa. Salah satu ini bikin kapal. Jadi memang perahunya ini mereka bikin sendiri, masyarakat di sini bikin. Kayunya disebut kayu rau dan ini dibawa langsung dari Buton, dari Sulawesi. Termasuk kayu kelas 2. Nah, dalam kondisi basah seperti ini memang dia agak berat, tapi nanti kalau sudah kering, sudah selesai, dia ringan dan tahan lama. Oh ya Om, betul ya, dulu ini dia punya pulau kecil ini hilang ya, kayak yang tsunami 92 itu ya? Benar. Jadi saat tsunami tahun 92 itu pulau ini tenggelam, ya. Tenggelam 1,5 meter turunnya. Ya, dari itu masyarakat coba mengembalikan lagi kondisi pulau dengan menguruk batu. Diuruk kembali. Ya, Berarti sampai sekarang sebetulnya masih dalam proses pembangunan juga ya? benar, masih dalam proses pembangunan. Selain itu ada satu lagi yang menarik di sini, rumput lautnya. Tapi juga dulu sempat ada, nggak ada. Kenapa? Nah, habis ini kita datengin langsung aja, langsung tanya-tanya ya. Tahun 80-an, Pulau Kojadoi ini terkenal akan penghasil rumput laut jenis kotoni terbaik di Indonesia. Bahkan sempat diekspor hingga ke Filipina. Namun saat tsunami melanda Flores tahun 1992, rumput laut ini pun hancur tak bersisa. Baru pada tahun 1998, pemerintah merehabilitasi wilayah Kojadoi. Nah, ini yang saya bilang, rumput laut di Kojadoi itu mengalami masa keemasannya itu pada tahun 2006-2007. Bayangkan dalam satu bulan menghasilkan 600 ton. Itu jumlah yang wow. Satu bulan 600 ton. Nah, jenisnya sendiri sama seperti ini, jenis kotoni. Tapi ya itu, karena munculnya green tonic itu, maka dipakai green tonic. Waktu dengan green tonic itu, hasilnya katanya bisa sepanjang-panjang apa Kak? Kayak kangkung gitu ya, panjang-panjang ya.
Cuman memang mutunya kurang begitu bagus. Nah, sudah diberikan penyuluhan, sekarang kembali lagi seperti ini, yang alami. Cara budidaya yang digunakan yaitu metode long line, di mana rumput laut diikat di sepanjang tali dan dibiarkan tumbuh. Lautan tidak seperti daratan. Unsur kimia di laut tidak mudah hilang dengan sekejap, bahkan dapat menghancurkan alam bawah laut. Biarkan rumput laut tumbuh secara alami. Apabila kondisi lautnya sehat, maka dengan sendirinya rumput laut akan dapat tumbuh secara baik. Semua orang yang bekerja itu memang menginginkan hasil, tapi kalau misalnya seperti para pencari ikan yang nyarinya ke daerah sini, lalu memakai potas dan secara tidak langsung mempengaruhi tumbuh kembang si rumput laut, ya rugi buat semuanya. Kalau misalnya rusak rumput lautnya, ya besok-besok juga ikannya udah nggak ada kan. Nah, kalau begitu caranya, hasilnya tidak bagus dong untuk kedepannya. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita mencari segala sesuatunya itu juga dengan cara tangkap yang benar. Buat apa? Buat kedepannya, laut itu masih tetap memberikan hasil yang baik buat kita semua juga. Begitu ya, jangan pakai potas ya.